Malam itu, Thomas Trikasih Lembong melangkah keluar dari tahanan. Tidak ada sorak-sorai kemenangan di pengadilan. Tidak ada vonis bebas dari Mahkamah Agung. Yang ada hanya satu keputusan, abolisi presiden. Tapi, benarkah ini soal keadilan? Atau justru strategi kekuasaan? Pertanyaannya adalah, mengapa Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong? Dan apa yang dimaksud dengan abolisi itu? Untuk mendapatkan informasinya, saksikan video selengkapnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak D Channel. Kali ini kita akan membahas tentang abolisi Tom Lembong, keadilan atau strategi kekuasaan. Tom Lembong bukan orang sembarangan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan, mantan bankir investasi, dan tokoh profesional yang dikenal bersih. Tapi namanya kembali mencuat bukan karena prestasi, melainkan karena divonis 4,5 tahun dalam kasus impor gula. Tom divonis tanpa bukti untuk memperkaya diri, tanpa niat jahat, dan tanpa aliran uang ke kantong pribadinya. Lalu, mengapa ia dijerat? Beberapa pihak meyakini ini bukan sekadar kasus hukum, tapi bagian dari skenario kriminalisasi terhadap barisan oposisi. Abolisi adalah penghentian proses hukum oleh presiden dengan pertimbangan DPR. Ini berbeda dari gerasi yang diberikan setelah vonis berkekuatan hukum tetap dan memerlukan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi jelas, abolisi adalah keputusan politik, bukan keputusan yudisial. Presiden tidak harus menunggu keputusan akhir hakim. Presiden cukup mendapat persetujuan DPR dan hukum bisa dihentikan, bahkan sebelum pengadilan tuntas. Ini artinya dengan hak yang sangat istimewa dan luar biasa ini, jika presiden ingin dalam tanda kutip menyelamatkan seseorang, cukup punya legitimasi DPR dan hukum berhenti sampai di sana. Ketika Tom menjadi ketua tim pemenangan calon presiden Anies Baswedan, ia langsung masuk dalam radar. Dalam hitungan bulan, muncul kasus lama, muncul pasal lama, muncul saksi lama, dan Tom dijadikan terdakwa baru. Inilah yang disebut banyak pengamat sebagai kriminalisasi berbasis kekuasaan, bukan hukum. Apalagi dalam vonisnya, hakim menyatakan Tom tidak memperkaya diri, tidak merugikan negara, dan hanya terbukti lalai administratif. Apakah kelalaian birokrasi layak dihukum 4,5 tahun? Banding dalam proses untuk diajukan, tapi presiden lebih cepat bergerak dan mengakhiri semuanya lewat abolisi. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa presiden
tiba-tiba memberikan abolisi kepada seorang tokoh oposisi? Jawabannya adalah pertama, untuk menghapus potensi martir politik. Jika Tom terus menjalani hukuman, ia bisa menjadi simbol kriminalisasi dan ketidakadilan. Ini sangat berbahaya secara elektoral dan citra politik pemerintah saat ini. Kedua, untuk meredam simpati publik. Ketika orang bersih di penjara, publik sangat marah. Tapi ketika ia dibebaskan oleh kebaikan presiden, kemarahan itu berubah menjadi kebingungan. Bahkan sebagian menganggap presiden adil dan bijaksana. Ketiga, untuk memecah solidaritas oposisi. Dengan menyelamatkan salah satu tokoh penting, Anies Baswedan, pemerintah bisa menciptakan narasi rekonsiliasi semu. Bisa jadi sebagian tokoh oposisi akan melalui goyah atau bahkan berpikir untuk merapat ke pemerintahan Prabowo. Ini bukan sekadar membebaskan Tom, ini adalah pembebasan yang penuh dengan kalkulasi. Abolisi menyisakan luka, bukan pada Tom, tapi pada sistem hukum itu sendiri. Ketika proses banding sedang berjalan, abolisi mengirim pesan ke publik bahwa hukum bisa disela, dipotong, bahkan dihentikan jika dikehendaki oleh kekuasaan. Apakah ini presiden buruk? Iya. Abolisi bukan membuktikan kebenaran, melainkan mengubur proses pencarian kebenaran. Keadilan tidak datang dari pengampunan politik. Keadilan harusnya datang dari pengadilan yang independen. Tom mungkin sudah menghirup udara kebebasan, tapi publik belum. Kita masih terjebak dalam pertanyaan, apakah keadilan masih punya jalur sendiri atau harus ikut jalur politik? Dan yang lebih penting, jika kekuasaan bisa menghentikan hukum pada siapapun yang diinginkannya, maka siapa yang bisa menghentikan kekuasaan itu sendiri? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda suka, silahkan like. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda ingin menyaksikan video-video selanjutnya dari channel ini, silahkan subscribe.